Halo sob, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Jadi di video kali ini gue udah sama temen gue nih. Siapa? Nama gua Ferry, biasa dipanggil Kampleng, sob. Oke, jadi gue udah sama Kampleng. Buat kalian yang pengen tahu dia lebih lanjut, lihat aja langsung di Instagramnya, ada di bawah sini nih. Oke sob, jadi kali ini kita bakalan ceritain pengalaman kita pas menuju Gunung Lawu. Jadi si Kampleng ini waktu itu kesesat guys, lebih tepatnya di Pasar Dieng. Nah, buat kalian juga nih yang belum tahu Pasar Dieng ini kayak tempat apa itu? Tempat apa sih, Pleng? Pasar Dieng, Pleng? Tempat monumen gitu. Monumen gitu ya? Iya, soalnya di situ tuh kayak banyak batu-batu, terus kayak kesusun gitu juga ya batu-batunya. Nah, setelah si Kampleng kesesat ini, waktu itu ada juga yang kesesat, cuman dia belum ditemuin sampai sekarang. Alhamdulillahnya, lu waktu itu kagak kesesat berkepanjangan, Pleng, sama bocah tuh. Kalau misalnya dia kesesat berkepanjangan, pusing juga kita semua nanti, Pleng. Kan lu, gua aja pusing lah kalau hilang mah, ya kan. Yang penting mah kalau hilang sob harus ini sob. Jangan panik ya. Jangan panik. Sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Nyalain loncengnya juga, oke? Jadi waktu itu gue ke Gunung Lawu itu sama komunitas gue sob, sama Kopela. Gue jalan dari komplek gue itu 17 orang waktu itu pada tanggal 21 Desember 2018. Udah lumayan lama setelah. Jadi gue jalan tuh menggunakan elf waktu itu sob. Gue jalan naik elf nyampe di Candi Ceto itu besokannya jam sekitar pagi lah itu. Pagi nyampe Candi Ceto, habis itu kita prepare tuh semuanya. Nah di Candi Ceto ini kita ketemu waktu itu sama kawan kita, ada yang dari Bandung, ada yang dari Surabaya. Nah itu totalnya sekitar 30 orangan lah waktu itu. Habis itu kita jalan, kita mulai naik tuh jam habis juhuran lah, kita mulai naik semuanya. Nah pas awal-awal naik tuh masih belum ada hal-hal apa-apa sob, jadi masih biasa lah kita jalan, masih bercanda-canda waktu itu. Nah habis itu karena waktu udah sore banget, kita memutuskan buat camp di pos 3 waktu itu. Itu kita nyampe pos 3 itu sekitar jam 4-an waktu itu. Habis itu bangun tenda, kita makan-makan lah, santai-santai semuanya. Nah niatnya tuh besok kita summit. Habis itu malamnya kita tidur lah tuh semuanya, satu tim. Malam pertama ini belum ada hal-hal aneh yang mengganggu kita. Paling cuman kayak ya biasa lah itu mah. Habis itu besokannya kita tuh niatnya pengen ke puncak itu summit dari pos 3 tuh jam 4-an. Cuman karena kita semua kesiangan tuh, jangan kalian contoh ya, kesiangan, oke? Kita jalan tuh sekitar jam 7-an waktu itu. Kita OTW puncak. Nah, jadi waktu itu tuh pas OTW puncak tuh awalnya kita masih santai-santai. Kita kan jalannya masih biasa lah, kita ngobrol-ngobrol sama yang lain. Nah, di sini nih jadi kita pas di pos 5 ngumpul semua. Pas ngumpul ini, pas kita pengen ke puncak itu kepencet semua sob. Jadi ada jadi beberapa tim lah waktu itu. Nah, di situ timnya si Kampleng inilah waktu itu yang kesesat di Pasar Dieng. Jadi kan posisinya kalau yang tim gue itu di depan waktu itu. Nah, si Kampleng ini di belakang sama cewek waktu itu. Lu ada berapa orang Pleng waktu itu di belakang? Waktu itu kejadiannya posisi di Pasar Dieng, sebelum Pasar Dieng mungkin ada 6 ya? Iya, berempat lah. Berempat lu ya? Iya, Ini berempat terus. berempat orang. Di antaranya 3 orang laki, 1 orang perempuan nih. Gua lagi di situ berkesempatan lagi jadi sweeper. Kebetulannya tuh lagi jadi sweeper. Kira gue jalan dan mutusin buat jagain orang ini nih bertiga. Gue jalan, teman-teman yang lain udah pada ketinggalan jauh kan. Yang gue pikir kan mau bikinin cewek tuh. Cewek kan agak lemah fisiknya atau gimana gitu ya. Mungkin kira gue dampingin dia, buat motivasiin dia biar semangat gitu sampai puncaknya. Jalan, seiring berjalannya waktu gue nyampe tuh Pasar Dieng. Gue istirahat dulu di Pasar Dieng aja buat nungguin si cewek ini. Pas udah pulih baru kita jalan lagi. Dari situ awalnya gue jalannya nunduk, tiba-tiba biasanya gue jalan lurus kan liatin jalur, tiba-tiba gue jalannya nunduk pas lewat situ. Gue nunduk kayak bersama teman gue nih, gue paling depan nih mimpin di tim sweeper ini. Gue di belakang gue ada si Kariska, di belakangnya ada si Andi, lalu paling belakang itu ada si Yahya Beler atau biasa dibilang Beler.
Beler. Gue jalan aja, akhirnya tuh gue sadar pas 5 menit kemudian gue lihat ke jalur, taunya bukan jalur. Wah, ini udah di Padang Edelweiss, pikir gue ini bukan jalur lagi nih. Karena gue konsul ke teman gue nih, si Yahya ini, si Beler ini. Lar, kita udah jauh nih Lar, kita udah pisah dari rombongan. Pikir gue jangan panik kalau lagi dari posisi ini. Buat teman-teman semua yang di rumah, jangan panik dulu. Kita harus konsul dulu, harus tenang pikirannya. Jangan buru-buru ambil keputusan. Kita harus konsultasi dulu ke temannya ya, ke teman-teman kita dulu yang ikut dalam rombongannya saat itu. Setelah gue berbincang ke Yahya, gue bilang ini kita jauh nih, misah dari jalur. Coba kita lihat ke arah terpal. Di situ ada terpal Boyem. Warung Boyem. Iya, warung Boyem. Terus gue bilang wah node patokannya kan. So kira gue putusin kan, gue jalan nggak ke arah Padang Edelweiss-nya, gue jalannya menuju ke arah atap Boyem. Seinget gue kan di situ emang rame kan ya, malah masuk ke jalur gitu. Akhirnya gue motong jalur. Tiba-tiba nih yang gue bikin serem tuh, pas gue motong jalur itu tiba-tiba gue ketemu petilasan di tengah hutan. Petilasan itu gokil banget bro, asli dah. Gue sampai bilang assalamualaikum lewat situ, tanpa itu emang sontak aja gitu ya, kaget tiba-tiba gitu. Ada petilasan kayak bangku, terus ada kayak sajennya gitu. Sajen gitu, kembang sama persembahannya gitu ya. Namanya Gunung Lawu kan terkenal juga mistosnya atau gimana. Tapi ya? ada orang nggak di situ tuh? Itu sepi banget bro, jauh banget dari keramaian Boyem gitu, sobat. Asli dah, itu mah benar-benar horor. Terus nggak lama aku ketemu pintu gerbang kayak di candi-candi gitu loh. Iya, itu arahnya benar-benar ke arah puncak. Mungkin itu jalur buat perang dulu kali ya, buat ke arah puncak gitu ya. Dulu emang ada kerajaan di situ ya. Emang mistisnya tuh kental banget di situ. Tapi lu itu pas apa namanya Pleng? Apa? Kan lu kepenjal sama bodoh gitu. Nah, pas lu kesesat itu kan lu assalamualaikum dulu jelas. Nah, itu ada yang jawab mau gitu. Itu kayak ada suara samar-samar gitu, cuman nggak iya nggak ada orang gitu. Horornya itu di situ sebenarnya. Gua kira nggak bilang teman-teman kan, biar teman-teman yang lain nggak panik. Gua kira nyimpan buat diceritain nanti aja di bawah. Soalnya gini sob, kalau lu nyeritain cerita horor di gunung ya langsung pas setelah lu kejadian, itu malah bikin takut teman-teman lu bro. Pasti itu. Asli dah. Bikin JP juga begitu. Mending lu tahan aja takut lu, mending lu santai-santai aja ngobrol lanjut. Nanti pas setelah turun lu bisa ceritain. Nah, habis itu kan habis pas lu di petilasan itu lu langsung kemana tuh Pleng waktu itu sama bocah? Itu langsung jalan terus, gue robos hutan sama cewek. Padahal itu cewek kasihan banget itu juga sama Kariska itu. Terus akhirnya gue motivasi dia semangat buat lanjutin perjalanan walaupun robos hutan kan. Juga lumayan juga, semak belukar bro. Wah kacau lah ini mah. Balik dah ya. Iya. Terus gue jalan akhirnya ketemu rumah, pikir gue wah ini malah ada rumah gue di tengah-tengah gunung, rumah-rumah kayak kosong gitu. Terus salah jalan lagi gue akhirnya cari lagi sama konsul lagi sama temen gue si Beler nih. Kan kalau yang gue ini si Kariska sama si Ali ini pendaki baru lah ya, belum ada pengalamannya gitu. Baru naik tuh dia, baru daki. Itu kan jadinya gue sama si Beler ini yang udah ada, iya bisa mandu dia lah istilahnya ya. Terus kira gue konsul ke Yahya, kita balik arah lagi tuh, muter arah lagi. Kira ketemu alhamdulillah. Oh ke jalan awal lagi tuh? Iya ke jalan awal lagi. Cuman pas waktu itu lu ke jalan awal itu, lu liat petilasan lagi tuh berarti ya? Apa enggak? Enggak liat petilasan. Oh, lu muter lagi enggak lewat itu, gue gak berani bro, uset sama. Dan itu waktu itu pas itu lu jam berapa Pleng? Itu posisinya siang, uset siang aja udah angker gimana? Apa kabar ya malam sob, uset itu mah. Gokil Gua emang nggak lu. habis pikir. Nah habis itu kan langsung tuh kita ketemu tuh di Boyem ya? Iya ketemu, nah, alhamdulillahnya tuh sob. Gue balik lagi ke rombongan. Nah pas di Boyem tuh kita jalan puncak. Nyampe puncak itu sekitar jam 4-an. Jam 4 sore tuh sob, gila lu bayangin jam 4 sore nyampe puncak. Foto-foto. Nah turun tuh kita, pas turun itu hujan. Jadinya kan kita niatnya pengen langsung pos 3 tuh. Cuman karena hujan, akhirnya kita memutuskan buat tidur malam itu di Boyem. Tidur juga itu seadanya waktu itu. Kagak ada yang pakai selimut, paling kayak plastik gitu dijadiin selimut. Kan soalnya nggak ada yang bawa SB juga waktu itu. Jaket ada yang bawa, ada yang enggak. Habis itu kita malam itu tidur tuh di Boyem. Besok paginya kita langsung melanjutin tuh perjalanan ke bawah. Malam itu sih pas tidur di Boyem dingin banget sob waktu itu. Alhamdulillahnya nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah, hal-hal mistis gitu. Pas di Boyemnya nggak ada. Besokannya
kita OTW tuh langsung ke bawah. Nah pas OTW ke bawah ini ada namanya tuh pos 5 di Bulak Peperangan. Di situ emang rada-rada gimana ya, aneh juga sih sob waktu itu. Jadi posisinya gue lagi jalan nih sama yang lain, teman-teman yang lain. Jadi itu pas gue lagi ini posisinya pagi-pagi jam 10-an lah, jam 10-an tuh lagi turun. Di situ tuh kayak pas kita jalan kayak ada yang ngeliatin gitu dari pinggir, cuman gue nggak tahu sih itu siapa. Kayak ada yang ngeliatin gitu tuh di Bulak Peperangan. Di situ gue ngomong ke ada teman gue, ngomong itu siapa sih, gue kayak ngomong gitu loh gitu. Pas itu akhirnya temen gue ngomong paling itu pendaki, ngomong gitu dah. Akhirnya gue nggak ngomong ke bocah, gue ngelanjutin perjalanan, gue turun ke bawah. Nah di sini nih emang kalau menurut gue Gunung Lawu emang kan mitosnya parah juga tuh ya, kita nggak boleh pakai pakaian hijau gitu-gitu. Nah di situ tuh posisinya gue pakai raincoat gue hijau, soalnya kan temen gue dia ngomong Bismillah aja, kita kan niatnya baik, jadi kemungkinan nggak ada apa-apa lah. Temen gue ada yang ngomong gitu, jadinya gue pakai pakaian hijau tuh. Di situ tuh pas gue pakai pakaian hijau itu emang awal-awal sih nggak ada apa-apaan, masih aman-aman aja lah. Cuman aneh aja gitu, kayak ada pas di jalan itu gue kayak ada yang ngeliatin. Nah terus pas kita OTW waktu itu kayak ada burung apa sih Pleng yang di jalan itu, burung jalan ya. Nah jadi tuh burung itu tuh kayak ngasih jalan kita ya, ngasih jalan nuntun ya. Iya. Jadi dia jalan nih di depan kita. Cuman dia jalannya itu kayak loncat-loncat doang. Loncat-loncat bisa lo gua kejar, dia terbang. Nah habis itu udah hilang nih, ada lagi gitu. Jadi dia kayak nuntun kita juga tuh waktu itu, burung jalak. Burung apa? Jalak ya? Burung jalak gitu. Cuman kalau kita ganggu burung jalak itu malah kita disasarin. Disasarin Makanya makanya kita jangan ganggu, biarin aja ngikutin kita itu tamu. Kayak dia nganggap kita itu tamu kali ya? Iya, tamu. Dia nyapa kita lah katanya. Nah akhirnya gue ngikutin burung itu tuh, cuman aman-aman aja sih. Nah gue nyampe pos 3 itu sama anak-anak waktu itu sekitar jam siang, jam 1-an apa, nyampe pos 3 tuh. Habis itu ngecamp makan. Nah di sini belum ada yang cerita apa-apa, waktu itu lu juga belum cerita kan Frank? Cerita, Iya. gua kan masih nahan semuanya. Masih nahan, iya, nah. biar nggak ada yang tahu gitu, biar nggak ada yang panik saat di gunung. Emang itu pas kita ke Gunung Lawu posisinya lagi rame ya Frank ya? Lagi rame, Iya, lagi rame. alhamdulillah, untung nggak sepi-sepi banget. Gue soalnya waktu itu juga pas gue nyampe abis pasar Dieng itu kan gue jalan tuh, gue nyampe di kayak rumah gitu dah. Emang di situ kayak ada sesajen gitu Frank. Gue bilang ini apaan dah, gue ngomong tuh ke bocah, gue itu berdua doang sama si siapa, gue lupa sama siapa tuh. Pas di situ ini apaan dah, gue liat-liat, gue kira itu jualan kayak gantungan-gantungan gitu. Pas gue liat, buset dah, serem banget, ada asap-asap, wah gila itu. Horor Iya, cuman gue nggak tahu sih tempat apaan itu. Akhirnya yaudah cabut. Gue jalan biasa. Di situ kita, jadi tuh di bawah itu kayak di Candi Cita itu kayak ada tempat apa Pleng? Candi gitu. Candi gitu ya? Iya, tempat wisata ya? Iya. Nah waktu itu si Kampleng juga ada cerita lucu nih waktu itu. Iya, Gimana jadi Pleng? waktu itu pas turun kan posisi udah agak sore dikit ya. Sambarangan gitu sama posisi wisata pada Banyak turun, banyak iya, yang barang wisata ya. yang mungkin ada 40 orang, nah termasuk turis lokalnya juga ada turisnya. Gue jalan situ ada momen lucu, gue bilang sialan lagi dah, pikir gue ada aja momennya gitu. Udah dapat momen serem kesasar, dapat juga momen lucu gitu kan. Gimana tuh? Akhirnya gue turun kan tangga tuh jalannya ya. Kebetulan sepatu gue licin nih, habis gara-gara kena lumpur gitu. Yes. Ada lumpur gitu lewat ini jalurnya. Basah ya? Dia basah. Jalan. Kayak. Lagi ramenya orang, tiba-tiba kepleset gua. Gila aja. Terus ya? Malah bilang aduh lagi kan. Aduh ya. Langsung ditanya sama bule. Why? Banyak bule. Iya, banyak bule. Ya kan? Gua nggak ngerti kan ya bahasanya sama. Kira kan nahan malu aja si Teng kan. Gua berdiri aja sok buat. Iya, sokul kan. Apa saya tenang, asik. Sok agak padahal pantat tuh saya Sakit ya? banget ya. Berasa juga kan ya. Jalan agak pincang dah kalau agak jauh dikit mah. Nah. Sedih dah pokoknya aku diceritain. Nah terus habis itu kita nyampe bawah itu sekitar jam 5-an. Kita di situ langsung lah anak-anak pada cerita-cerita seru-seruan. Nggak lama kita langsung balik tuh menuju. Oke sob, untuk cerita pengalaman mistis gua kali ini sampai di sini dulu. Semoga yang dikit ini ada manfaat. Gua kasih tau juga buat kalian yang pengen berpergian ke alam-alam bebas atau ke gunung-gunung gitu.
Jangan lupa tetap jaga kesopanan, tetap safety. Pokoknya kita tetap aman lah, insya Allah. Jangan lupa juga baca doa sebelum memulai perjalanan. Semua yang diawali dengan bismillah akan berakhir pada alhamdulillah. Gue Julamadam dan temen gue Gua Amleng. pamit.